wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel EKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Ya, kita melanjutkan persamaan trigonometri lanjutan. Pertemuan sebelumnya saya meminta kalian untuk mengulang kembali materi perbandingan trigonometri di kuadran 1 sampai 4, kemudian yang sudutnya negatif, karena itu sangat menunjang bagaimana kalian memahami konsep yang selanjutnya. Kalau di LKS yang sudah kalian tebus itu ada di halaman 10 tentang persamaan trigonometri lanjutan di bagian 1, yaitu persamaan trigonometri bentuk fx sama dengan p. Nah, di sini kalian harus ingat konsep yang sebelumnya, yaitu ketika ketemu sin x sama dengan sin p, maka jadinya adalah penyelesaiannya ada dua, yaitu x sama dengan p ditambah k kali 360. Kemudian penyelesaian satunya adalah x sama dengan 180 derajat dikurang P ditambah K kali dikali 360 derajat. Sama seperti sebelumnya, dikali 360 derajat juga. Ketika cos X sama dengan cos P, jadinya X sama dengan P ditambah K kali 360 derajat, dan X sama dengan negatif P ditambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian kalau tan, satu aja penyelesaiannya, yaitu X sama dengan tan X sama dengan tan P, X sama dengan P ditambah K kali 180 derajat. Nah, mari kita lanjutkan. Persamaan trigonometri bentuk fx sama dengan P suatu konstanta real yang diselesaikan dengan cara menggunakan bentuk dasar sebagai berikut. Nah, itu ada 3, yaitu ketiganya itu sama kayak saya pernah mencontohkan di pertemuan sebelumnya yang masih sederhana aja, yaitu harus diubah kembali ke sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, dan tan sama dengan tan. Untuk yang x di depannya ini, kalian sesuaikan aja, nanti misalnya ada soalnya 3x atau 2x tambah 10 derajat, nah gitu. Nah, ini yang di bentuk ini nanti akan saya bagi 2 atau 3 tergantung dari soal-soal yang akan saya bahas. Tapi ini baru sebagian saja. Nah, kita lanjutkan. Saya akan membahas soal yang di contoh A, nomor 1 dan 2 dulu. Nah, kenapa nomor 3 tidak saya bahas? Karena nomor 1 dan 3 itu sejenis aja. Maksudnya sejenis adalah satunya positif kan satunya negatif. Yang di bawah juga positif, jadi sama aja. Jadi, kalau ada pertanyaan yang C-nya, nanti bisa langsung kita diskusi di grup WhatsApp saja. Nah, tentukan himpunan penyelesaian trigonometri dari sin x sama dengan setengah untuk 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Nah, karena masih positif, yang kalian ingat adalah yang di kuadran 1 saja. Di kuadran 1 sin berapa? Hasilnya setengah, yaitu sin 30. Maka dia jadinya adalah sin x sama dengan sin 30 derajat. Kemudian jadinya penyelesaiannya yang pertama adalah x ditambah 30 derajat. 30 x sama dengan 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah, kemudian k-nya sama dengan 0. Kita masukkan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 0 kali 360 derajat adalah 0. 0 tambah 30 derajat adalah 30 derajat. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1. 1 kali 360 derajat adalah 360 ditambah 30 jadinya 390 derajat. TM ini artinya tidak memenuhi karena batasannya hanya sampai 360 derajat. Nah, kemarin di contoh di latihan soal ada yang bertanya, Bu, kalau hasilnya 360 derajat, apakah memenuhi? Iya, memenuhi. Kenapa jadi memenuhi? Karena di sini ada tanda sama dengannya gitu. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian kita masukkan ke yang kedua, yaitu 180 derajat dikurang 30 derajat, yaitu X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan K sama dengan 0. Jadinya 0 kali 360 derajat adalah 0. 0 tambah 150 derajat jadinya 150 derajat. K sama dengan 1 adalah 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, yaitu 510 derajat. Kemudian penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Paham konsepnya? Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X sama dengan negatif setengah akar 2 dengan batasan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, di sini karena negatif, maka yang harus kalian ingat kayak gini. Cos bernilai negatif ketika di mana? Kan semua cintaku jar kemarin kan. Semua berarti di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 sin saja yang positif, di kuadran 3 tan saja yang positif, di kuadran 4 cos saja yang positif. Berarti cos bernilai negatif ketika di kuadran 2 atau di kuadran 3. Nah, pilih aja yang terdekat. Kalau saya memilihnya di kuadran 2. Di kuadran 2, cara yang yang tercepat adalah 180 derajat dikurang karena ingin mengetahui sama-sama cos. Kalau kalian pakai 90 derajat ditambah, itu kan dari cos berubahnya ke sin gitu kan. Nah, jadi karena 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya negatif kan, kalian lihat di situ kan setengah akar 2. Setengah akar 2 cos berapa? Cos 45. Makanya di sini ditulis 180 derajat dikurang 45 derajat. Nah, jadinya cos X sama dengan cos 135 derajat. Bu misalnya mau pakai kuadran 3 boleh lah, boleh. Berarti kan setengah akar 2 tadi 45. Berarti kalau pakai yang kuadran 3, nulisnya gini. Cos X sama dengan 180 derajat ditambah 45 derajat. Sorry, ini ada cosnya. Jadinya cos X sama dengan cos 225 gitu. Boleh, terserah kalian maunya yang mana. Nah, sekarang kita masukkan K sama dengan 0, 125 derajat. Ketika K sama dengan 1 itu tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Nah, sekarang yang kedua, negatif 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadinya ketika 0 dia tidak memenuhi karena negatif. Ketika K sama dengan 1, 360 derajat dikurang 135 jadinya 225. Sebenarnya tidak usah kalian cari yang K sama dengan 2-nya, tidak apa-apa, sampai sini aja. Sampai di sini aja, kemudian langsung himpunan penyelesaian. Tapi cuma mau membuktikan aja bahwa 2 kali 360 kan 720. 720 dikurang 135 hasilnya adalah 585, berarti dia tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 135 derajat dan 225 derajat. Nah, gitu. Nanti kalian pelajari lagi yang bagian C-nya yang tan X sama dengan 1, semoga paham ya. Kemudian nanti kita lanjutkan ke contoh soal yang lain sambil kalian pelajari juga. Jangan menyerah pokoknya, sambil diulang-ulang materi di kelas 10-nya. Oke, sambil dihafali nanti. Kalau kalian mau dicari di YouTube banyak aja. Kalau mau dicari di YouTube saya juga ada. Nanti saya playlistkan cari yang di bagian trigonometri. Nah, di situ materinya ada untuk trigonometri kelas 10. Oke, sekian. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.